Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran. Namun sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipersilakan. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan mengabsen kalian semua. Abdil, ada Pak. Aril, Ada Pak. Naisa, Ada Pak. Fatimah. Ada Pak. Baik anak-anak, kita akan mulai materi hari ini, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Namun di buku kalian, di buku materi, judulnya adalah Malaikat Selalu Bersamaku. Pernahkah kalian berada di suatu tempat di mana tempat itu terpasang sebuah alat canggih atau CCTV? Bagaimanakah perasaan kalian ketika posisi kalian terpantau oleh CCTV? Tentunya kalian akan selalu bersikap hati-hati, baik dari segi perkataan atau perbuatan. Terlebih perbuatan kita akan menimbulkan aib yang pada akhirnya kita akan malu sendiri. Demikian pula dengan orang-orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, khususnya malaikat Raqib dan Atid, di mana malaikat Raqib dan Atid ini ditugaskan oleh Allah untuk senantiasa mengawasi, memantau, dan mencatat amal perbuatan kita. Yang kelak di akhirat, semua catatan itu akan dibuka, dipertontonkan kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada diri kita sendiri. Seandainya perbuatan kita banyak hal yang negatif atau maksiat, pastinya kita akan merasa malu yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita membahas materi hari ini, maka ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, melalui penjelasan dari Pak Guru nanti, maka diharapkan kalian semua mampu menjelaskan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah, tentunya dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok yang akan kalian nanti laksanakan, diharapkan kalian semua mampu menjelaskan, mengungkapkan dengan lancar, serta mengaitkan dengan kondisi kenyataan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, melalui penjelasan Pak Guru dan diskusi, diharapkan kalian dengan lancar, benar, menggabungkan, menyimpulkan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik anak-anak, sekarang kita mulai kepada pembahasan materi. Yang pertama kita akan bahas dari segi pengertian. Malaikat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari malak yang terambil dari kata la'aka yang merupakan pengertian dari sebagai utusan. Sedangkan secara istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, sebagai utusan Allah yang taat, patuh,
dan tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui arti malaikat secara bahasa dan juga secara istilah, bahkan kita sudah mengetahui maksud daripada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ciri yang pertama adalah berkata benar dan berbuat jujur. Karena di mana dan kemanapun pasti malaikat senantiasa mengawasi kita. Ciri yang kedua adalah senantiasa patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan pada dirinya dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan keikhlasan. Ciri yang keempat adalah senantiasa bertindak hati-hati serta penuh perhitungan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Ciri yang kelima adalah memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, supaya untuk menambahkan kemantapan pemahaman kita dan keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah, maka kita akan mulai membaca Al-Quran, surat An-Nisa, surat keempat ayat 136. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada kalian, siapa di antara kalian yang mau membacakannya? Saya. Oke. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih saudara Irik, bacaannya sangat luar biasa. Sekarang kita akan membacakan arti atau terjemahannya. Ayo, siapa di antara kalian yang akan membacakannya? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan bacaan Al-Quran surat An-Nisa
surat keempat ayat 136, dan kita juga sudah mendengarkan terjemahan atau arti ayat tersebut. Kalau melihat dari arti ayat tersebut, dapat kita memahami bahwa surat An-Nisa ini ayat 136 ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar tetap menjaga keimanan kita, baik iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, Allah di situ mengatakan bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada rukun iman yang 6, maka Allah mengatakan kita termasuk orang-orang yang tersesat sangat jauh. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dan senantiasa diberikan petunjuk dan mampu menjaga keimanan kita hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membacakan Al-Quran surat At-Tahrim, yakni surat yang ke-66 ayat 6. Silakan siapa yang mau bersedia untuk membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Saudara Dewi. Suaranya sangat luar biasa. Semoga Allah memberikan istiqomahan dalam mengamalkan bacaan Al-Qur'annya. Seperti biasa, dilanjutkan dengan pembacaan artinya atau terjemahannya. Oke, siapa di antara kalian yang akan membantu saya? Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik, terima kasih sudah dibacakan arti daripada ayat 66 dari Al-Quran Surat At-Tahrim. Kalau melihat dari arti yang barusan dibacakan, di situ Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga dirinya dan juga keluarganya dari siksa api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan sangat keras. Maka dari itu tidak ada jalan lain untuk menjaga kita dari siksa api neraka kecuali kita meningkatkan keimanan kepada Allah dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan bacaan suci Al-Quran dan juga mengetahui arti daripada ayat yang dibaca tadi. Sekarang kita akan masuk kepada nama dan tugas-tugas malaikat. Sebelum Pak Guru menyebutkan atau menjelaskan nama dan tugas-tugasnya, Pak Guru ingin menanyakan di antara kalian siapa yang sudah hafal nama-nama malaikat. Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan. 1. Jibril, 2. Mikail, 3. Israfil, 4. Israil, 5. Munkar, 6. Nakir, 7. Raqib, 8. Atid, 9. Malik, 10. Ridwan. Baik, terima kasih Saudara Daka.
penyebutannya sangat benar sekali. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam, di mana malaikat Jibril ini ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua adalah malaikat Mikail, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus urusan hamba-hambanya yang ada di muka bumi, atau dengan kata lain membagi-bagikan rizki. Yang ketiga adalah malaikat Israel, yakni malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa makhluknya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati, termasuk malaikat Israel sendiri akan dicabut nyawanya oleh dirinya sendiri. Nah, malaikat Israel ini sering dikenal dengan malaikatul maut. Malaikat yang selanjutnya, yaitu malaikat yang keempat, yaitu malaikat Israfil, di mana malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala ketika nanti sudah tiba pada masanya kehancuran alam semesta, yaitu ditiupnya trompet, tanda akan berakhirnya alam semesta ini. Malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Ini sering dipasangkan ya. Malaikat Munkar merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menguji dan menanyakan orang yang sudah mati di alam kubur. Begitupun dengan malaikat Nakir, ditugaskan oleh Allah untuk menanyakan atau menguji orang yang sudah mati di alam kubur. Selanjutnya malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib ditugaskan oleh Allah untuk mencatat segala amal kebaikan manusia. Sedangkan malaikat Atid ditugaskan oleh Allah untuk mencatat segala amal keburukan manusia. Selanjutnya adalah malaikat Malik, di mana malaikat Malik ini merupakan malaikat yang diberi amanah atau tugas oleh Allah untuk menjadi pemimpin di neraka, yang mengawasi malaikat-malaikat yang bertugas di alam neraka. Yang terakhir, yakni malaikat Ridwan, di mana malaikat Ridwan ini oleh Allah ditugaskan menjaga surga dan menyambut, mengucapkan salam bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang masuk ke dalam surganya Allah. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk kepada pembahasan sifat-sifat malaikat. Di antaranya yang pertama, malaikat itu sifatnya selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkannya. Yang kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin, artinya tidak ada malaikat laki-laki maupun malaikat perempuan. Sifat yang ketiga, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, artinya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. Sifat yang keempat adalah malaikat senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Sifat yang terakhir adalah malaikat tidak beranak, tidak berayah, tidak beribu, dan tidak menikah. Itulah sifat-sifat malaikat. Baik anak-anak, sekarang kita tiba untuk menyebutkan, menjelaskan perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Perbedaan yang pertama adalah malaikat itu sifatnya gaib, artinya tidak bisa kita lihat. Sedangkan manusia itu nyata, dan bangsa jin itu gaib. Yang kedua, perbedaannya adalah malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia
dan jin memiliki hawa nafsu. Perbedaan yang ketiga, malaikat itu senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah. Sedangkan manusia dan jin itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Artinya ada yang Islam, ada yang kafir. Perbedaan selanjutnya adalah malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Artinya diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan. Perbedaan selanjutnya adalah malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, sedangkan manusia dan jin itu makan, minum, tidur, dan juga menikah. Artinya punya keluarga. Perbedaan selanjutnya adalah malaikat memiliki akal pikiran yang sifatnya statis, artinya tetap. Sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang dinamis, artinya punya semangat yang tinggi, bisa melakukan perubahan, perkembangan, bahkan merubah kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Sedangkan bangsa jin hanya punya akal pikiran, tidak bersifat dinamis. Baik anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Apakah kalian sudah paham? Baik anak-anak, karena tidak ada pertanyaan dan kalian sudah paham semuanya, maka kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.